nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi. Terus saya juga di paspor itu saya juga pernah ke Malaysia, cuma jalan-jalan saja. Oke, sebentar. Saya potong. Saya potong. Jangan sampean banyak yang ngomong, kan sampean yang tanya. Kalau sampean yang tanya, sampean banyak mendengar. Bisa dipahami nggak? Iya. Oke? Bisa. Jadi sampean mendengar saja. Sampean menjawab apa yang saya butuhkan saja. Bisa dipahami nggak? Iya, oke. Oke, paham. Jadi pekerjaan sekali lagi di Hong Kong itu yang bisa dapat ya kalau kita sudah ngirim videonya dan orang Hong Kong ada yang percaya dan mau. Dan itu rezeki dari Gusti Allah. Nah, yang penting sampean ikuti prosesnya. Kalau sampean teleponnya sama saya, sampean nggak perlu masuk ke PT dulu. Tapi sampean nonnya adalah non Singapura dan non ex Korea dan ex Singapura, minimalnya bahasa Inggris kan pasti menguasai. Tapi kalau sampean mau masuk PT dulu, ikut belajar dulu, ikut pelatihan dulu ya nggak ada masalah. Ya kan, sampean monggo cari PT yang dekat rumah sampean boleh, nggak harus dengan saya. Tapi kalau sampean minta tolong ke saya, cari majikan dulu, setelah ketemu majikan baru masuk ke PT, nggak ada masalah. Itu tunggunya di rumah. Jadi seperti itu. Dan sebentar, saya belum selesai ngomong, sebentar. Dan saya kasih tahu dulu, di Hong Kong itu orangnya ruwet-ruwet. Orangnya perhitungan, orangnya pelit-pelit. Dan saya anggap nggak ada yang baik. Saya anggap nggak ada yang baik. Jadi sampean harus ekstra. Sampean nggak bisa pakai hati dan perasaan. Orang Hong Kong nggak menggunakan hati dan perasaan kalau memperlakukan teman-teman. Makanya saya sampaikan dulu yang jelek-jelek. Kalau saya sampaikan yang jelek-jelek kan sampean mikir, nek nggak jadi ya alhamdulillah. Tapi nek jadi, nah aku harus tanggung jawab. Aku harus mikir. Ya kan? Karena sampean usia sudah segitu. Orang usia kayak sampean walaupun masih bergas, sensitivitasnya tinggi menjelang menopause. Dan itu bahaya. Kena mental. Bisa jadi kerja 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan bisa kelar. Karena budaya Hong Kong beda dengan budaya Indonesia, beda dengan budaya Singapura, beda dengan budaya Korea. Jadi seperti itu. Weh, sampean mau nanya apa? Gantian. Ini seandainya saya mau, seumpama saya mau ke Hong Kong, terus itu apakah tetap harus saya lewat PT sini? Jelas. Kalau Hong Kong PT, karena Hong Kong ada kerjasama dengan Indonesia. Otomatis potongan besar juga ya? Ya, besar dan tidak. Itu kembali lagi ukurannya. Nah, kalau sampean mau cari duit, itu prosedurnya begitu. Jadi ibarat calling visa langsung apa itu agensi sana. Umpama masnya ya, langsung agensi sana kan. Lewat masnya juga kan. Nah, itu terus nanti begitu turun visa, saya berangkat gitu tetap nggak bisa. Loh, kan harus masuk ke PT dulu, Bu. Kebijakan Indonesia harus ke PT dulu. Sampai melalui PJTKI apa? Nah, PJTKI-nya adalah agen yang dari sini yang bekerja sama dengan PJTKI. Karena agen-agen di Hong Kong ini ada kerjasama dengan PJTKI Indonesia. Nah, kalau saya punya 9 agen atau 11 agen, otomatis PJTKI-nya kan beda-beda. Lah kalau sampean dapatnya dari agen A, ya PJTKI-nya A. Sampean agennya B, PJTKI-nya yang B, yang berhubungan dengan B. Itu kuncinya kan sampean dapat majikan dulu. Tapi kalau sampean masuk ke PT Indonesia dulu, mereka masih cari-cari majikan. Bisa dipahami nggak? Oh iya, paham. Dan soalnya kalau ini kalau Singapura itu saya umpama ya daftar langsung agent Singapura. Saya stop. Saya stop ya. Sekarang Hong Kong. Jadi sampean jangan bicara Korea dan Singapura, oke? Ini Hong Kong. Ya. Sekali lagi sampean sudah punya experience Korea dan Singapura. Tapi proses di Hong Kong jangan sampean samakan. Ini loh yang menjadi masalah.
Kita selalu Iya, menyamakan iya. pengalaman-pengalaman kita di Korea, kemudian pengalaman kita di Singapura. Tidak bisa begitu. Hong Kong it's Hong Kong. Tidak bisa disamakan dengan Taiwan, dengan Singapura, dengan Korea. Hong Kong punya aturan sendiri. Jadi itu yang harus sampean sadari. Punya pengalaman di Hong Kong 10 tahun, pulang ke Indonesia 3 tahun, 4 tahun, balik lagi belum tentu juga bisa bertahan. Walaupun sudah punya pengalaman 10 tahun. Jadi tidak ada garansi. Makanya di situ dibutuhkan mental. Apalagi tipikal kayak sampean 50 dan 51 ini faktor ngeyelnya itu jadi nomor 1. Karena sampean sudah hidup setengah abad. Enggak, saya mempelajari psikis, Bu. Psikologi saya saya mempelajari itu. Orang mendekati menopause itu sensitivitasnya tinggi. Sedikit-sedikit pakai perasaan, sedikit-sedikit pakai hati. Aduh, kok koyok ngene temen. Nah, itu karena faktor usia, Bu. Nggak bisa dipungkiri. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ngomongnya agak sedikit tidak sopan atau keras, tapi tujuan saya hanya ingin memberitahukan bahwa Hong Kong ini tidak main-main. Hong Kong itu membutuhkan air mata, tenaga, tangisan, kekuatan, dan semangat sembarang kalir. Karena sampean belum pernah ke Hong Kong, saya ngomongnya seperti itu. Jadi begitu ceritanya. Ya saya ngerti di Indonesia susah mencari rezeki dan semuanya. Makanya karena sudah sering di luar negeri. Makanya kalau menurut saya sih, karena sampai 6 tahun di Korea, ya coba-coba loh jadi turis ke Korea. Terus di sana kan sampean bisa ngomong, bisa cari kerjaan-kerjaan atau ketemu dengan orang-orang lama yang sudah pernah kenal dengan sampean. Menurut saya sih, saya aja tertarik dengan Korea. Sampean sudah 6 tahun di Korea, kan keren. Kalau Korea saya itu ibaratnya dilepas saja saya sudah bisa cari. Kalau nggak nganu ibaratnya sama migrant worker yang ada di Daegu itu baik sekali sama saya, terus sama Mr. Kim itu baik sekali. Permasalahannya dulu kan setiap ada acara itu kan selalu membutuhkan saya kan dulu itu. Nah, wes gitu. Jadi dihubungi aja itu. Atau sampean main aja ke sana. Main ke Korea terus cari-cari pekerjaan, ya sudah. Kalau memang umur sampean tidak bisa ada batasan di dalam pekerjaan mereka, ya udah cari pekerjaan-pekerjaan yang memang orang Korea seusia sampean itu pekerjaannya apa, cari aja begitu. Menurut saya sih seperti itu, biar pengalaman-pengalaman sampean yang ada di Korea itu bisa dipakai. Tapi kalau pengalaman-pengalaman Korea sampean mau pakai di Hong Kong, itu jelas adaptasinya harus ekstra lagi. Karena sekali lagi Korea dan Hong Kong sangat berbeda. Ya, kalau Korea kan pabrik yang kerja. Nah, nggak apa-apa, ya kan mungkin ada bersih-bersih sampah atau cleaning service yang memang usia-usia kan mereka pasti juga ada tuh usia-usia lanjut itu kerjanya di bagian apa. Nah, mending berjuang di sana saja kalau saya boleh saran tuh ya. Kalau saya jadi calo ambek maklar, udah ikut-ikut saya aja, enak gini-gini. Saya tidak begitu. Saya menyesuaikan siapa yang telepon. Saya menyesuaikan latar belakang yang nelpon, bukan atas kemauan saya. Kalau kemauan saya egois dong, kan gitu tuh. Sampean pikirkan ulang. Kalau Makau seperti itu, kalau Hong Kong seperti itu. Nah, ini kapan-kapan kalau sampean ada di Korea kan bisa WA. Saya ketemu di Korea. Kemarin saya ke Korea cuma 5 hari aja, nggak sampai seminggu. Di mana? Di Seoul. Cuma di Seoul aja. Bokgung. Di situ. Di tempat kuil-kuil itu, raja-raja itu yang ganti pengawal setiap jam 12 apa jam berapa itu. Sore sama pagi. Upacara pergantian pengawal. Nah, saya sebenarnya tertarik juga mau ke Korea, mau ke Busan, mau kemana, mau tahu aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman yang saya dulu di Daegu. Nah, atau gini aja, sampean cari biro-biro travel yang membutuhkan
apa namanya? Tour guide. Nah, sampean mending cari-cari agent travel, sampean ngelamar, sampean cerita aja pengalaman sampean di Korea dan bahasa Koreanya sampean seperti apa, mending enak kayak gitu. Jadi nggak terlalu bingung. Kalau sampean punya pengalaman di sana. Bisa dipahami? Ada lagi yang kira-kira bisa saya bantu? Bisa dipahami. Itu apa itu coba nganu di Hong Kong itu saya kirim paspor saja ke Mas ya? Bukan. Saya coba. Sampai nanti tak kirimin biodata, setelah biodata terus video. Nanti tak kasih contohnya video. Sampai tinggal ngikuti pakai bahasa Inggris. Contoh videonya kan cuman perkenalan diri saja kan? Makanya nanti sampai tak kasih. Ada. Sebentar. Sudah ada. Sebentar. Walaupun sampean ngomong sudah ada, tapi kan versi Hong Kong kita mintanya beda. Sampean lihat contohnya dulu, oke? Oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke. Terima kasih Masnya sudah mau menelpon saya. Ya, sampean nanya sama saya ya. Sampean nanya saya ya, saya kasih tahu jawaban. Wong ngasih jawaban, ngasih keterangan atau penjelasan orang lain itu pahala. Ya saya nyari pahalanya toh. Iya, betul. Kan dicatetin. Ada orang bingung ini, Ndro, tulungono. Nah, nek wis tulungi, oh ya wis Ndro tak catet. Nah, sebelah kanan pundaknya nyatet. Dino iki dhek apa jenenge nguruki wong iko. Oh ya wis. Ya moga-moga dicatat, wong malaikatnya juga nggak WA sama saya, tapi saya yakin aja. Bisa dipahami? Iya bisa. Oke, ya wes, gitu aja. Nanti tak kirimin biodata sama contoh videonya ben sampean nyoba. Tapi ingat ya, tak garis bawahi satu kali lagi, Hong Kong keras, Hong Kong tidak ada majikan yang enak dan tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa ada pengorbanan. Tak garis bawahi. Jadi kalau sampai nanti dapat rezeki bahkan dapat majikan, saya tidak ingin mendengar setelah sampai nyampe di sini ngeluh A, ngeluh B, sambat A, sambat B, sambat C. Saya sudah sampaikan ini di depan dan ini saya konten. Jadi bisa dipahami Bu Bisa. Itu biasanya apa dari pagi sampai malam nggak ada istirahat kan? Ya, di Hong Kong. Istirahatnya tinggal pinter-pinter sampai ngatur. Kalau orang Hong Kong maunya orang nggak ada istirahat. Makanya sampean sendiri yang ngomong, sampean sendiri yang ngatur, sampean yang pinter-pinter. Tonton banyak konten saya ya, Sandro Jabrik. Itu permasalahan teman-teman akan banyak di situ. Jadi sebelum sampean memutuskan untuk berangkat, boleh tengok-tengok, boleh lihat-lihat dulu, boleh timbang-timbang dulu, biar enak nanti mutusinya, biar tidak membeli kucing dalam karung. Bisa dipahami? Ya, terima kasih, bisa dipahami. Siap. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Sehat selalu. Ngapunten kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga sehat selalu. Lebih baik begini. Bapak langsung dikasih keras begini. Nggak apa-apa, malah lebih baik. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, siap. Sehat selalu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berat Indonesia teman-teman. Cari uang. Sampai 6 tahun di Korea, 3 tahun di Singapura. Sekarang masih butuh anaknya untuk sekolah. Ya, apapun itu kehidupan. Hanya kita bisa menyimpulkan. Yang penting tetap berjuang, tetap berusaha mencari informasi, nambah pengetahuan. Karena dengan informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak, maka bisa menentukan arah dan jalan hidup kita. Bojoku? Hai, halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu, pokoknya semangat, lan duit-duit dikantongi, terus nggih tuku invest, ben gak tuku invest opo? Invest kok dituku. Terus piye? Buat investasi. Buat investasi, aja nggih tuku gombalan ae, aja nggih mangan enak ae. Alah kowe ngomongan mangan ae kok senengane dipenging, gak usah mangan Indomie ae. Oke?
Wes. Oke, semangat, bye-bye. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.